Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah, dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bila jadwal sunnatut tadawul ini sudah dekat, maka kita akan menyadari bahwasanya akan terjadi sebuah proses peralihan babak dari babak keempat di mana kita hidup sekarang, the world as we know today, dunia yang kita kenal hari ini, menuju babak kelima, yaitu babak masa kejayaan Islam. Babak keempat ini adalah babak peradaban sekularistik materialistik, secular materialistic civilization, babak hegemoni global kaum kafir, babak kezaliman merata, babak sistem dajjal, babak mulkan jabriyatan. Ya. Kita akan berpindah ke babak kelima nanti, babak kejayaan Islam, di mana dinul Islam zohir di atas segenap din lainnya, liyuzhirahu alad dini kullih. Itu janji Allah, pasti Allah akan penuhi janji itu. Keadilan memenuhi bumi. Seperti hadisnya, Nabi mengatakan, "Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muliat jawran wa zulman." Kukabarkan berita gembira hadirnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa-gempa, bencana-bencana alam dahsyat terjadi. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Ya, hari ini yang kita saksikan adalah makin hari makin meratanya kezaliman. Jangan didoain supaya makin merata, enggak. Kita tetap mendoakan agar kita terlindungi dari kezaliman. Tapi ini realitas skenario Allah yang pasti akan terjadi. Ya. Makanya saya sering kalau ditanya orang, "Ustaz, jadi kita nyiapin Al-Mahdi muncul atau kita nunggu aja?" gitu. Yang udah pasti kita nggak nyiapin, karena kita mau nyiapin gimana, kita nggak ngerti yang mana orangnya, ya kan? Tapi juga kalau cuma nunggu, nggak nunggu kita berusaha memenuhi kriterianya. Itu kesibukan kita, kriteria untuk layak dipilih Allah menjadi pasukan Al-Mahdi. Karena bisa saya bayangkan kalau nanti Al-Mahdi muncul, dia akan diperlakukan sebagaimana banyak tokoh-tokoh Islam lain juga ketika muncul, diperlakukan sebagai apa? Hah? Sebagai teroris. Ya kan, ada aja yang bilang gitu kan, apa ini? Ya kan, masa udah ada negara di situ mau dibaiat lagi orang gitu, di Ka'bah lagi ngebaiatnya, gitu. Ya kan, pastilah. Ya, bisa Anda bayangkan. Gitu. Makanya latihannya dari sekarang. Sekalipun Al-Mahdi belum muncul, ya kan, nggak sembarangan bilang tokoh Islam, teroris, radikalis, gitu. Ya kan, hati-hati, jaga mulut kita. Kalau sekarang aja kita nggak bisa jaga mulut, apalagi nanti kalau Al-Mahdi udah muncul, lebih nggak mungkin jaga mulut. Ini latihannya sekarang. Nah, jadi di era itu nanti tidak ada yang mau menerima sedekah, saking sejahteranya umat, ya. Dan sudah barang tentu itulah era babak khilafatun ala minhajin nubuwah. Nah, namun tidak mungkin kita sampai ke babak masa kejayaan Islam itu sebelum perpindahan dari babak the world as we know today ke masa kejayaan Islam itu kita harus lewati masa transisi. Nah, masa transisi itu mencakup peristiwa-peristiwa dahsyat yang besar yang harus kita hadapi. Makanya kalau sekarang ini kita dengar saudara kita yang meninggal, kawan kita yang meninggal, terutama orang soleh, muwahhid, mujahid gitu ya. Ya, kita dalam hati mungkin mengatakan, oh, Allah lebih tahu bahwa Allah ingin melindungi dia dari kerusakan zaman yang makin dahsyat. Gitu. Cuma pertanyaannya tinggal kita ini bisa nggak melewati masa-masa yang sulit ini nanti? Gitu. Atau sebaiknya kita juga nanti sama Allah jadwal matinya diselesaikan sebelum kedahsyatan ini datang. Gitu. Kita nggak tahu. Mungkin kalau kita dipanjangkan umur, mungkin itu tanda-tanda kita diberi kemampuan menghadapinya. Tapi jangan-jangan juga kita diperpanjang umur dalam kerangka supaya khianat kita lebih besar. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi jangan nentuin jadwal mati juga. Udah serahin aja sama Allah jadwal mati, ya. Tapi yang pasti semua kita harus istiqomah.
Nah, jadi selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Ini sudah kita bahas ya. Novus Ordo Seclorum adanya di kertas ini, uang $1 Amerika Serikat, yang kalau kita teropong ya maknanya adalah New World Order. Novus New Order Seclorum, Secular World, New World Order, tatanan dunia baru. Sebuah tatanan di mana semua penduduk planet bumi ini dimasukin dalam satu kotak piramida tunggal, mengerucut kepada pimpinan yang simbolnya mata sebelah. Makanya kita menyebutnya sistem Dajjal. Ya, jadi sistem kafir syirik yang mendominasi dunia hari ini lebih pantas disebut sistem Dajjal. Termasuk lembaga internasional yang katanya untuk merukunkan berbagai bangsa-bangsa yang aneka ragam di muka bumi ini dengan istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, yang simbolnya seperti ini. Ini simbol di depan layar saja. Ya, di belakang layar simbolnya apa? Nos juga, Novus Ordo Seclorum. Ini cita-cita mereka mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang ujung-ujungnya untuk menyambut kedatangan Al-Masihud Dajjal. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam kitab Syekh Mubayyad, Ensiklopedia Akhir Zaman, beliau membuat kronologi 10 tanda besar, dan ternyata Khurujud Dajjal, tanda besar keluarnya Dajjal itu terjadi setelah peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi, termasuk setelah hudur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi. Jadi sebelum Dajjal muncul, Al-Mahdi ini saat-saat kita menyiapkan diri. Jangan sampai kita kehilangan peluang. Sebelum Dajjal muncul, kita nggak mendapatkan peluang bergabung dengan Al-Mahdi. Padahal perintah Nabi sangat jelas, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habbun 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Bila kalian sudah melihat tanda-tanda indikasi-indikasi kemunculan Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah al-mahdi. Nah, cuma saya berbeda pendapat dengan Mubayyad. Saya belakangan merenung, ya kan? Saya menduga Al-Mahdi itu bukan di sini posisinya, tapi di sini. Sebelum tanda-tanda besar ini, bukan di sini. Kalau di sini, akibatnya apa? Al-Mahdi muncul setelah hantaman keras meteor besar yang mengakibatkan salah satunya teknologi canggih habis. Kalau teknologi canggih habis, Al-Mahdi muncul, nggak semua kaum muslimin tahu dong. Kalau saya berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, pastilah Allah memberi kesempatan seluruh muslim seluruh dunia tahu dulu Al-Mahdi sudah muncul. Sehingga sisanya tergantung kepada setiap muslim masing-masing. Mau segera bergerak nggak berbaiat pada Al-Mahdi? Atau masih nunggu, masih ragu-ragu, masih bingung gitu ya kan? Yang akibatnya apa? Ya keburu, mati lampu. Gitu, mati lampu, mati HP, mati semua-muanya. Tinggal masih di Indonesia, jarak dengan Arab jauh banget. Gitu. Akhirnya apa ya? Udah ngendon di sini, ngadepin siapa? Ngadepin Dajjal. Gitu. Tinggal pilih. Kalau Al-Mahdi muncul ketika masih viral, masih beritanya masih bisa viral, ya kan? Kita nggak boleh berlama-lama, segera berangkat. Gitu. Karena perintah Nabi gitu kan, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, ya kan? Menunjukkan betapapun sulitnya, usahakan untuk bisa dipenuhi itu. Tapi kalau memang nggak bisa dipenuhi juga, ya apa boleh buat? Ya siap-siap bikin kampung akhir zaman di sini. Kumpul sama saudara-saudara mukmin, siap-siap ngadepin fitnah yang paling dahsyat, Dajjal. Gitu. Atau pelan-pelan berusaha untuk gabung juga ke sana, tapi ya berat sekali, udah nggak ada pesawat, udah nggak ada kapal laut yang canggih, ya kan? Kalau sekarang kan masih ada. Gitu. Tapi sekarang pun sudah dipersulit dengan apa? Naik kapal mesti pakai rapid test, mesti PCR, ya kan? Harus bebas COVID, ya kan? Ini rancangan-rancangan mereka semua ini, karena mereka tahu bahwa ini akan datang nih seorang pemimpin. Ya, mereka tahu Pak, mereka belajar ilmu akhir zaman. Makanya kalau mereka aja yang kafir belajar, masa kita nggak belajar? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, si Dajjal ini muncul ketika dunia ini ya pelan tapi pasti sudah mulai mengarah kepada keadilan makin merata. Nah, si Dajjal muncul. Ya. Dan si Dajjal geram. Ya. Tapi si Dajjal ini tidak berani terang-terangan langsung menghadapi khilafah yang dipimpin Al-Mahdi dan kaum muslimin. Tapi dia cari mangsa di wilayah-wilayah yang jauh-jauh. Makanya yang tetap tinggal di Indonesia termasuk mangsa-mangsa awalnya Dajjal nih. Gitu. Iya. Ya. Kalau antum nggak sempat bergabung dan masih tinggal di Indonesia, ya, di Tanah Abang, ya. Siap-siap ngadepin Dajjal. Masih di Bekasi, masih di Depok, ya. Siap-siap ngadepin Dajjal. Karena Dajjal pasti nyari yang jauh-jauh, yang nggak bisa
komunikasi dengan pusat khilafah. Gitu. Karena lemah kan, yang jauh kan lemah. Gitu. Makanya setidak-tidaknya kita harus segera berkumpul dengan saudara-saudara mukmin kita yang lain, sekalipun kita lemah, sekalipun kita jauh dari pusat khilafah, dengan cara bikin KAZ, ya, kampung akhir zaman, ya. Saling melindungi satu sama lain, saling berbagi makanan tersisa yang ada, minuman yang tersisa yang ada, ya kan, dan seterusnya. Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW secara jelas dan tegas bersabda, memperingatkan soal fitnah ad-dajjal. Nabi bersabda, "Ya ayuhan nasu, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara'allahu dzurriyyata adama a'zama min fitnatid dajjal." Hai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah ujian yang lebih dahsyat dari fitnah ujian ad-dajjal. Jadi dajjal itu a'zamul fitnah, ujian yang paling dahsyat sepanjang zaman, ya. Kemudian kata Nabi, wa innallaha azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu ad-dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah melainkan nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing mengenai ujian dajjal. Jadi semua nabi pasti memperingatkan umatnya masing-masing tentang dahsyatnya fitnah dajjal ini. Terus di ujung hadis ini kata Nabi, wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah. Sementara sedangkan aku ini nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Maksudnya, nabi demi nabi sudah memperingatkan soal akan munculnya dajjal. Nabi demi nabi sudah wafat satu persatu, termasuk nabi kita sudah wafat, ya kan? Sementara dajjal belum keluar. Berarti dajjal akan muncul di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW di masa umat nabinya sudah wafat. Dan kita, saya, anda, antum semua ini, kita termasuk umat Muhammad SAW yang hidup tanpa nabinya, yang berarti kita potensial ketemu dajjal. Ya, soal benar tidaknya kita ketemu, ya kita berharap pada Allah nggak ketemu. Ya, jangan berharap pengen ketemu dajjal, ya. Ada hadisnya, Nabi mengatakan, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar dajjal mendekat ke kampungnya, ke negerinya, ya, hindarilah dia. Jadi jangan berharap pengen ketemu dajjal. Jangan perlakukan dajjal kayak selebritis yang anda doyan pengen selfie berdua dia. Gitu. Dajjal ini fitnah paling dahsyat. Ya, jangan sekali-kali nantangin deh. Gitu. Nah, jadi dajjal ini pasti muncul di tengah umat Muhammad SAW yang hidup tanpa nabinya, dan kita memenuhi kriteria itu. Terus pertanyaan berikutnya, Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, sepanjang masa. Makhluk seperti apa dia? Ini sering ditanyakan orang. Nah, karena Dajjal ini perkaranya masuk dalam ranah al-ilmu anil ghaib, ilmu tentang perkara-perkara gaib, maka kita harus kembali kepada kaidah Al-Quran tentang perkara yang gaib. Apa kata Allah Ta'ala tentang perkara yang gaib? Alimul ghaibi wa fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Dia adalah Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka Allah tidak perlihatkan, tidak beritahu kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang Allah ridai. Jadi dengan kata lain, kalau ingin tahu tentang Dajjal itu makhluk seperti apa, atau kita bertanyanya kepada Allah, atau kita bertanyanya kepada Rasul. Pengertian bertanya kepada Allah itu maksudnya apa? Pelajari kitabnya. Pengertian nanya ke Rasul itu maksudnya apa? Pelajari hadis-hadisnya. Nah, sekarang kalau kita pelajari Al-Quranul Karim sebagai kitabullah yang sekarang ini up to date, bukan kitabullah Taurat, Injil, Zabur yang sudah out of date, ya kan? Dan sudah campur aduk antara baik dan benar, antara benar dan salah, dan menyimpang dan sebagainya. Maka dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, adakah kita temukan nama Dajjal disebut-sebut sama Allah Ta'ala? Ada tidak? Ada atau tidak? Nama Dajjal disebut dalam Al-Quran? Tidak ada. Ya. Dan para ulama sudah selesai mendiskusikan ini. Ya. Makanya jangan ada yang secara serampangan berkesimpulan, Ustadz, gue nggak percaya adanya Dajjal. Buktinya di Quran nggak ada namanya disebut. Kasian deh loh. Itu. Ini para ulama udah selesai membahasnya.
Dan kesimpulan para ulama, kenapa Allah Ta'ala tidak menyebut-nyebut tentang Dajjal padahal dia fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman? Karena Allah Ta'ala ingin menghina Dajjal. Jadi Dajjal itu dihina dengan cara apa? Namanya nggak disebut sama sekali dalam Al-Quran. Gitu. Kan kayak gini, kayak kalau sebuah kekuasaan yang zolim nggak suka dengan seseorang, ya, maka berita tentang orang itu ditutup-tutupi, nggak boleh diberitakan. Gitu. Karena apa? Karena kalau diberitakan jadi menarik perhatian, kan? Dan orang itu merasa GR dong. Gitu. Nah, begitu juga dengan Dajjal ini. Dajjal ini sedemikian Allah ingin hinakan sampai namanya saja nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kata para ulama, ada isyarat tentang Dajjal yang disebutkan Allah secara tidak langsung. Di mana isyarat itu ada di surat Al-An'am 158. Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Artinya, yang manusia tunggu-tunggu, nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, yakni kematian, atau kedatangan Rabbmu. Kapan itu? Pada hari berbangkit nanti di padang mahsyar Allah akan tampil di hadapan semua umat manusia. Atau kedatangan sebagian ayatu rabbika, tanda-tanda Rabbmu, ya. Dan pada hari ketika tanda-tanda, sebagian tanda-tanda Rabbmu itu datang, tidak lagi bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri yang sebelum itu nggak pernah beriman, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, ya. Jadi kalau nanti tanda-tanda Allah itu sudah muncul, tanda-tanda Rabb sudah muncul, maka orang yang kafir dan orang yang muslim tapi nggak pernah berbuat kebaikan, muslim dugem tadi, ya kan, yang salah gaul, ya kan, temannya lebih akrab dengan orang kafir daripada orang mukmin, ya kan, maka mereka ini sudah celaka, mereka binasa, mereka, ya. Katakanlah, tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Nah, jadi para ulama mengatakan ayat ini secara tidak langsung menyebut soal Dajjal dengan kalimat ayatu rabbika, tanda-tanda Rabbmu. Nah, tanda-tanda Rabbmu ini diterangkan di mana? Di hadis. Nah, ini dia hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan tulu'is syamsi min maghribiha wad dajalu wa dabatul ard. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara, 3 tanda-tanda Rabbmu yang bila mana sudah keluar, sudah muncul, niscaya tidak akan bermanfaat iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, yakni orang kafir, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, yakni orang muslim tetapi dugem, ya. Dan 3 perkara itu adalah jika matahari sudah keburu terbit dari barat, 1, jika keluarnya Dajjal, 2, dan jika makhluk melata sudah keluar dari perut bumi. Jadi ini termasuk 3 tanda-tanda Rabbmu atau 3 tanda-tanda besar kiamat dari 10 tanda besar kiamat. Yang manapun yang muncul duluan, ya kan? Kalau salah satunya sudah muncul, seseorang tadinya kafir, sudah binasa dia. Seseorang muslim tetapi nggak pernah berbuat kebaikan, dugem, ya kan? Salah gaul, binasa dia. Ya. Makanya tadi saya katakan, kalau Dajjal datang ke satu kampung yang penghuninya orang-orang kafir, penghuninya orang-orang muslim tapi dugem, gitu kan? Sudah celaka mereka. Gitu. Atau mereka hidup terus matahari terbit dari barat, ya sudah celaka mereka. Ya, nggak bisa orang yang tadinya kafir begitu matahari terbit dari barat, sekarang deh gue masuk Islam. Itu sama aja kayak Fir'aun menjelang tenggelam bilang, sekarang aku beriman pada Rabbnya Bani Israel, Rabbnya Musa dan Harun. Ya, too late, terlambat, nggak diterima. Atau binatang melata keluar dari perut bumi, ya, orang yang kafir udah celaka dia, orang yang muslim dugem celaka dia. Gitu. Nah, jadi inilah satu-satunya celah bahwasanya Al-Quran menyebut tentang Dajjal, tapi secara implisit, secara eksplisitnya dijelaskan dalam hadis, ya.